Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Fadila dengan NPM 2201280050. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kebutuhan komunikasi dalam bisnis syariah. Sebelum saya menjelaskan tentang kebutuhan komunikasi dalam bisnis syariah, saya akan menjelaskan apa sih pengertian komunikasi dalam bisnis itu. Nah, komunikasi bisnis syariah dapat didefinisikan sebagai proses pertukaran informasi dan gagasan dan pesan dalam konteks bisnis yang dilandasi oleh prinsip-prinsip dan nilai-nilai Islam. Menurut Ali dan Al-Owaihan, komunikasi bisnis syariah tidak hanya mencakup aspek verbal dan nonverbal saja, tetapi juga melibatkan dimensi spiritual dan etika yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang komunikasi yang efektif dalam bisnis syariah. Untuk mencapai tujuan komunikasi yang efektif, perlu komponen-komponen komunikasi yang efektif. Seperti yang pertama itu ada encoding, yang kedua ada decoding, yang ketiga ada konteks, yang keempat ada bahasa tubuh, yang kelima gangguan atau hambatan, dan keenam pikiran terbuka, ketujuh mendengarkan dengan aktif, yang kedelapan ada refleksi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kebutuhan komunikasi sebagai teknik negosiasi dalam bisnis. Sebelum saya menjelaskan tentang kebutuhan komunikasi sebagai teknik negosiasi dalam bisnis, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih negosiasi itu. Nah, negosiasi itu dapat diartikan sebagai upaya seseorang untuk dapat merubah sikap dan perilaku orang lain. Apabila kita analisis lebih dalam lagi, maka negosiasi itu merupakan proses tercapainya kesepakatan bersama yang memiliki kepentingan timbal balik dari kedua belah pihak melalui sikap, sudut pandang, dan kepentingan yang berbeda antara satu sama lain. Dalam melakukan negosiasi, kita harus dapat melihat berdasarkan pada konteks antar budaya melalui dari pihak yang melakukan negosiasi. Sehingga komunikasi lisan harus dilaksanakan tidak hanya bisa menggunakan komunikasi tulisan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pelaksanaan negosiasi harus dilakukan melalui beberapa tahap agar komunikasi teknik negosiasi dapat berjalan dengan efektif. Nah, tahapan tersebut ada 5. Yang pertama itu ada fact finding, yang kedua ada planning atau rencana, yang ketiga ada penyampaian, dan keempat itu ada umpan balik, dan yang terakhir ada evaluasi. Nah, cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.